Shalom teman-teman pemuda dan remaja Evasta. Hari ini kita sudah memasuki pembahasan yang ketiga mengenai topik apa yang kita percayai. Pada pembahasan kali ini masih seputar tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatannya bagi kita. Teman-teman, pada Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-15 Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Teman-teman, hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sebagai manusia, dan juga sekaligus Ia menjadi sahabat sejati bagi kita yang percaya. Oleh karena itu, mari kita pujikan pujian Yesus Kaulah Sahabatku. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena Engkau pernah datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami manusia, untuk menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Rela datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan mati di atas kayu salib, menggantikan segala hukuman dan dosa kami. Bapa Surgawi, hari ini kami juga bersyukur kami diberi kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, lembutkanlah hati kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan ketulusan hati kami, dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah iman kami boleh terus bertumbuh di dalamnya. Dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Bertumbuh di dalam pengetahuan iman kami yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Salam sejahtera dalam mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Tepatnya hari ini ketika tayangan video ini live perdana, Sabtu 31 Oktober 2020, sebenarnya kita sedang memperingati Hari Reformasi Gereja yang ke-503. Satu hal yang Kak Yudi percayai teman-teman sekalian adalah di setiap zaman itu Tuhan selalu membangkitkan tokoh-tokoh yang dengan berani rela melayani Tuhan, rela berkorban demi kebenaran firman Tuhan, demi menegakkan kebenaran. Jika 503 tahun yang lalu Tuhan memakai seorang muda itu bernama Martin Luther untuk mengadakan suatu reformasi pembaharuan yang pada waktu itu gereja begitu banyak sekali mengalami penyimpangan-penyimpangan terhadap pengajaran iman Kristen. Sehingga perlu Tuhan itu membangkitkan satu tokoh, waktu itu anak muda bernama Martin Luther, untuk mengajak gereja untuk kembali kepada ajaran firman Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Kak Yudi percaya bahwa di zaman kita ini pun Tuhan bisa memakai setiap kita untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang baik. Amin. Dimulai dari hal yang sederhana teman-teman sekalian, kita membuat pembaharuan-pembaharuan yang baik, yang positif dalam hidup kita dan juga dalam komunitas kita. Dimanapun teman-teman sekalian, kita harus membawa sebuah perubahan yang baik. Setuju ya dengan Kak Yudi ya? Nah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik What I Believe, bagian yang ketiga. Nah Kak Yudi akan sedikit mengajak kita untuk kembali kita memflashback beberapa pertemuan kita yang sudah kita pelajari bersama. Di pertemuan yang pertama teman-teman sekalian, kita sudah belajar bahwa pengakuan ini bersifat pribadi. Kita percaya kepada Allah Bapa yang juga yang maha kuasa, Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita yang baik. Dia maha kuasa, dia pencipta alam semesta ini. Bunyi pengakuan iman rasulinya adalah, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Kemudian di pertemuan berikutnya kita belajar tentang Tuhan Yesus dan karya penebusannya bagi kita. Kita sudah belajar bahwa satu-satunya Tuhan dan juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak tunggal Bapa yang mempunyai relasi yang begitu dekat, begitu unik dengan Bapa. Bunyi pengakuan imannya, teman-teman sekalian, adalah, dan kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah teman-teman sekalian, inilah beberapa bagian pengakuan iman kita yang sudah kita bedah satu persatu, kita pelajari secara lebih dalam. Nah Kak Yudi berharap setelah kita mempelajari semuanya ini, bukan kita mempelajari untuk dilupakan, tapi terus kita mengingatnya, memegang teguh sampai akhir hidup kita. Karena pengakuan iman ini salah satu rujukan yang sangat penting bagi kita orang yang percaya. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, bunyi dari pengakuan iman kita adalah yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, Kak Yudi sampai di sini. Nah, teman-teman sekalian, Kak Yudi hampir yakin 100% bahwa setiap kita lahir ke dunia ini itu di tempat yang boleh dikatakan sangat baik. Misalnya apa? Rumah sakit. Sekalipun teman-teman sekalian, sebelum kita lahir ke dunia ini, tidak ada satupun dari antara kita itu yang mempunyai hak untuk kita menentukan kita mau lahir kapan, mau lahir dari keluarga yang seperti apa, atau kita lahir dengan cara yang seperti apa. Nah, sebagai manusia tentu kita tidak mempunyai hak yang demikian. Seandainya ada hak
untuk memilih. Katakanlah kita diberikan untuk kemungkinan untuk kita boleh memilih lahir dari keluarga yang seperti apa, di kota yang bagaimana. Pasti kita akan memilih pilihan-pilihan terbaik. Kita lahir dari keluarga yang mapan, kita lahir di kota yang besar begitu, dari keturunan bangsawan kalau perlu, yang kaya raya mungkin. Tapi jelas teman-teman sekalian bahwa pilihan-pilihan yang demikian itu tidak ada pada kita. Oleh sebab itu, Kak Yudi mau katakan, dari keluarga manapun kita lahir, mungkin kita dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi orang tua kita masih lengkap, syukuri itu teman-teman sekalian. Berbicara tentang kelahiran teman-teman sekalian, Kak Yudi lahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali, ya, di sebuah kampung yang kecil. Dari kecil sudah terbiasa dididik untuk bekerja keras begitu. Tapi seandainya begini teman-teman sekalian, Kak Yudi itu diberikan pilihan saat ini, bisa mengulang waktu begitu yang ada, bisa memilih mau lahir di mana, dengan cara yang bagaimana, dan dari keluarga yang seperti apa. Nah, kira-kira apa yang menjadi pilihan Kak Yudi? Maka Kak Yudi akan tegas, dengan tidak ragu-ragu akan berkata, Kak Yudi akan tetap memilih hidup Kak Yudi saat ini. Bagi Kak Yudi, teman-teman sekalian, keluarga Kak Yudi, meskipun bukan keluarga yang bisa menyediakan semuanya, tapi di sana ada kasih sayang, satu dengan yang lainnya. Nah, dari cerita ini, teman-teman sekalian, Kak Yudi berharap kita belajar untuk mensyukuri keluarga kita masing-masing. Di mana kita dilahirkan, tumbuh besar saat ini, mungkin tidak sempurna, ya betul, tidak ada keluarga yang sempurna teman-teman sekalian, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tapi kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, memang kita tidak bisa menentukan di mana kita akan lahir, dari keluarga yang seperti apa dan cara yang bagaimana. Tapi Kak Yudi yakin bahwa bagi Tuhan, jelas pilihan ini tidak berlaku. Karena apa? Dia maha kuasa, dia berkuasa untuk berbuat apapun. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi dia, teman-teman sekalian? Namun herannya, teman-teman sekalian, Allah yang begitu luar biasa, itu menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita manusia. Ia memilih untuk datang ke dalam dunia melalui keluarga Yusuf dan Maria. Mereka memang dari keturunan bangsawan, dari keluarga Daud. Tapi begini, pada waktu itu mereka hanyalah keluarga yang biasa-biasa saja, teman-teman sekalian. Bahkan profesi Yusuf itu hanya sebagai tukang kayu. Mereka adalah keluarga yang bisa dikatakan hidup terbatas sekali secara ekonomi. Ketika orang tahu latar belakang daripada Tuhan Yesus, keluarga Tuhan Yesus, maka kita melihat orang pada waktu itu juga mencemooh Tuhan Yesus. Nah teman-teman sekalian, Tuhan Allah yang sebenarnya sanggup untuk dia menentukan dia mau datang lahir ke dunia ini dari keluarga yang seperti apa. Justru Tuhan memilih untuk lahir dari keluarga yang sederhana, teman-teman sekalian. Dengan cara yang bagaimana? Bunyi pengakuan iman kita mengatakan apa? Dengan cara yang dikandung dari Roh Kudus. Teman-teman sekalian, apa artinya Yesus dikandung dari Roh Kudus dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria pada waktu itu? Apa artinya, teman-teman sekalian? Di sini Kak Yudi perlu tegaskan bahwa begini, dikandung dari Roh Kudus itu bukan hasil hubungan biologis seperti suami dengan istri, bukan seperti itu. Misalnya kesalahpahaman orang-orang di luar kekristenan yang menganggap bahwa Allah Bapa itu bersetubuh dengan Maria, kemudian lahirlah Yesus. Jelas ini salah, teman-teman sekalian. Kemarin Kak Yudi sudah pernah bahas bahwa Allah itu roh, maka tidak mungkin Allah yang adalah roh itu bersetubuh dengan ciptaannya. Ini jelas pandangan yang keliru dan bukan ajaran Alkitab. Lalu apa maknanya, teman-teman sekalian, dari kalimat yang dikandung dari Roh Kudus? Teman-teman, kita harus memahami ini bukan sebagai sebuah kelahiran atau kedatangan Tuhan ke dalam dunia dengan cara yang biasa-biasa saja. Tapi kita melihat ini adalah sebuah mujizat. Kenapa bisa disebut mujizat? Ya karena yang sedang berkarya memakai Maria Allah sendiri, Allah Roh Kudus, yang sedang menghadirkan Kristus pada waktu itu ke dalam dunia. Ingat, tanpa hubungan suami istri, tanpa hasil pembuahan antara sperma dengan sel telur, teman-teman sekalian. Nah teman-teman, justru ketika Roh Kudus itu memakai rahim Maria untuk mendatangkan Kristus ke dalam dunia pada waktu itu, hal tersebut menunjukkan bahwa Kristus itu kudus. Kristus itu kudus dan dia tetap sebagai anak Allah.
Dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus yang biasanya kita peringati setiap hari Natal pada bulan Desember, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus itu akan turun atasmu, ini kata malaikat kepada Maria, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa makna pengakuan iman kita tentang Yesus yang dikandung dari Roh Kudus itu menunjukkan bahwa kedatangannya ke dalam dunia itu memang melalui sebuah peristiwa yang ajaib. Pekerjaan Allah Roh Kudus sendiri. Sehingga hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kristus itu kudus. Dan dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Satu-satunya Tuhan yang pernah menjadi manusia yang tidak pernah berdosa. Yang kudus adanya. Teman-teman sekalian, mengapa hal ini penting? Jikalau Kristus itu sama seperti kita, ya, kita ini manusia berdosa, kita dilahirkan dari keturunan Adam yang mewarisi dosa asal. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa sejak dari kandungan kita ini sudah berdosa. Jikalau Kristus sama seperti kita, teman-teman sekalian, maka pasti Kristus tidak bisa dikatakan kudus. Tapi firman Tuhan di sini sudah mencatat bahwa kelahirannya ke dalam dunia itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, jikalau kita tahu Yesus itulah Tuhan Allah yang kudus, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, kelahirannya itu begitu ajaib melalui karya Roh Kudus kepada Maria pada waktu itu, apa yang ingin kita hargai dari peristiwa ini? Teman-teman, ketika kita merenungkan bagian ini lebih dalam, maka kita melihat begitu luar biasanya Allah itu mengasihi kita. Dia Allah yang kudus. Tapi teman-teman sekalian, Allah yang kudus itu rela datang ke dalam dunia yang sudah cemar oleh banyak dosa. Dia itu anak Allah yang maha tinggi. Ia sudah memiliki relasi yang sempurna dengan Bapaknya. Tanpa kita pun, teman-teman sekalian, Tuhan itu sudah sempurna adanya. Kita binasa pun dalam dosa kita, teman-teman sekalian, tidak akan mengurangi sukacita dan kasih Tuhan yang sempurna dalam relasi pribadi Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Namun teman-teman sekalian, Tuhan itu tetap memilih datang ke dalam dunia, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, hanya untuk mati di atas kayu salib agar kita yang berdosa tidak binasa. Dia rela, teman-teman sekalian, menjadi miskin, lahir dari keluarga yang sederhana, lahir di sebuah ruangan untuk hewan, tidak layak sebenarnya untuk kelahiran seorang raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya untuk apa, teman-teman sekalian? Hanya untuk datang mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Sampai di sini Kak Yudi mau mengajak kita untuk menjadikan kasih Tuhan yang besar itu, teman-teman sekalian, sebagai pendorong kita untuk juga datang kepada Tuhan. Tuhan lebih dahulu, teman-teman sekalian, mengesampingkan segala kemuliaannya datang kepada kita. Maka sudah saatnya kita juga kembali datang kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, datanglah kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu datang kepada kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami boleh belajar akan iman percaya kami, bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, datang ke dalam dunia dengan cara dikandung dari Roh Kudus melalui perawan Maria. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kelahiran-Mu begitu ajaib, bahwa Engkau Allah yang kudus datang ke dalam dunia yang cemar ini untuk menyelamatkan kami. Engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi, datang ke dalam dunia, rela mati di atas kayu salib, rela mengesampingkan segala kemuliaan-Mu untuk mencari dan menyelamatkan kami yang hilang. Tuhan, bawa kami kembali kepada Engkau. Ketika Engkau pernah datang ke dalam dunia, biarlah saat ini kami juga boleh datang kepada Engkau. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus
juga menggerakkan setiap hati kami, untuk kami juga boleh datang kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Kami membuka hati kami, membuka diri kami sepenuhnya, biarlah Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Teman-teman, tadi kita sudah belajar firman Tuhan dari Kak Yudi. Semoga pengetahuan iman kita sesuai firman Tuhan semakin bertumbuh dengan baik. Saat ini, ada satu pengumuman penting yang harus kita perhatikan, yaitu minggu depan pada tanggal 7 November pukul 6 sore kita akan mengadakan persekutuan live streaming. Mari kita dukung rencana ini dalam doa kita masing-masing, agar rencana persekutuan kita ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya untuk memuliakan Tuhan. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.